Bos, nggak semua kopi bisa dihargai hingga jutaan rupiah per kilogram. Tapi, kopi dari Kamojang, Kabupaten Bandung pernah membuktikannya. Berkat kualitasnya, kopi ini berhasil menjuarai kompetisi hingga menembus pasar dunia. Apa sih yang bikin kopi ini begitu istimewa? Sebelum ketemu langsung sama kebunnya, Mimin Cuan mau ajak bos mampir dulu ke salah satu kafe yang sudah lama jadi penggemar kopi Wanoja nih. Di kafe berkonsep omakase ini, kopi Wanoja bukan sekedar disajikan, tapi juga diceritakan perjalanannya supaya setiap cangkir yang dinikmati punya makna. Jadi kopi Waroja ini bisa dibilang banyak fans atau orang yang sangat suka dengan kopi Waroja ini. Tapi khusus untuk kopi Waroja ini, kita mungkin udah 1 tahun lebih kita kopinya selalu ada. Karena banyak kopi entusias atau pencinta kopi yang sangat suka dengan kopi Waroja ini. Gak heran sih bos, soalnya kopi Wanoja punya karakter rasa yang kuat dan gak gampang dilupain. Mulai dari aromanya yang harum, rasa buah yang lebih menonjol, sampai aftertaste yang bersih. Semuanya jadi alasan kenapa kopi ini jadi favorit para penikmat kopi. Sejauh ini kita ada 8 jenis proses. Salah satunya adalah yang natural yang ada di depan kita ini. Ini yang harganya 248.000. Kemudian selain ini kita punya juga honey proses dan kemudian wash proses. Kita tiga jenis utama ini. Tapi yang paling laku adalah yang natural. Tapi sebetulnya apa sih yang bikin kualitas kopi ini bisa konsisten seperti itu? Daripada makin penasaran, mending kita langsung main ke sumbernya aja yuk bos. Halo bos, selamat datang di perkebunan kopi Kamojang, Jawa Barat. Kak Satria, ibu-ibu, udah pada siap panen? Siap. Let's go! Inilah perkebunan kopi Wanoja di kawasan Kamojang, Kabupaten Bandung. Usaha yang dirintis oleh Bu Eti Sumiati ini kini diteruskan oleh generasi kedua, yaitu Kang Satria dan saudara-saudaranya. Seiring permintaan pasar yang terus meningkat, kebun yang dulunya hanya 1 hektar pun terus berkembang. Tapi besarnya hasil panen itu nggak datang begitu aja bos. Soalnya kualitas kopi sudah dijaga sejak masih berupa buah di atas pohon. Nggak semua ceri kopi boleh dipetik. Hanya buah yang sudah matang sempurna dengan warna merah tua yang siap dipanen. Dan menariknya nih bos, buah kopi yang sudah matang ini ternyata bisa langsung dimakan loh. Jemut. Nah, ini di sini ada buahnya, ini manis. Coba selain coba. Kita cobain ya bos ya. Manis loh ternyata. Aku baru nyobain. Setelah dipanen, buah kopi masih harus dijemur selama 2 hingga 3 minggu. Soalnya, nggak semua biji kopi lolos jadi Green Bean Premium. Sedikit aja ada cacat, kualitasnya bisa langsung turun. Makanya, proses sortasi yang ketat jadi kunci agar setiap biji kopi tetap terjaga mutunya. Tapi, menjaga kualitas itu ternyata nggak dimulai saat panen aja nih bos. Di kopi Wanoja, semuanya sudah dikendalikan sejak tanamannya masih berupa bibit. Kita ada pembibitan, sebetulnya pertama adalah menjamin dari kualitas ya. Fungsinya juga tidak hanya untuk produksi gitu ya. Jadi si tanaman kopi ini bisa sebagai konservasi dari lahan. Dan dia akarnya cukup dalam dan bisa mengikat tanah. Jadi bagi mereka, membibitkan pohon kopi bukan cuma demi hasil panen, tapi juga buat menjaga kualitas sekaligus merawat alam di sekitar kebun. Dan yang paling penting nih bos, seluruh prosesnya dikerjakan sendiri. Dari kebun hingga menjadi green bean.
Hasilnya, kualitas kopi tetap terjaga dan konsisten di setiap panen. Hasil panen yang terus meningkat itu tentu harus diimbangi dengan pasar yang lebih besar. Kalau enggak, hasil kerja para petani bisa menumpuk tanpa pembeli. Nah, disinilah strategi bisnis mereka berubah. Jadi kalau target marketnya itu kalau dulu kita pengennya ke perorangan gitu kan, tapi ternyata ketika ke perorangan susah belinya ternyata sedikit-sedikit kan. Sedangkan di sini petani kita banyak sekali. Akhirnya target marketnya berubah itu menjadi ke roaster dan kemudian ke importir atau eksportir. Jadi 3 market itu dan ditambah lagi mungkin e-commerce. Bagi Bu Eti, kopi bukan cuma soal mencari cuan, tapi juga jalan agar lebih banyak perempuan bisa mandiri. Dan siapa sangka, perjalanan itu justru dimulai oleh seorang mantan pegawai negeri sipil yang sama sekali bukan berasal dari dunia pertanian. Nenek, anak-anak semuanya otodidak, jadi kita belajar sambil jalan. Bos, dari Kopi Wanoja kita belajar, bisnis besar nggak selalu berawal dari modal besar. Cukup berani memulai, terus belajar, dan konsisten menjaga kualitas. Karena saat kualitas terjaga, pasar akan datang dengan sendirinya. Kami sendiri punya tips sukses biar teman-teman bisa ikut sukses seperti Wanoja. Pertama, kita harus mau belajar. Kedua adalah disiplin. Dengan disiplin semuanya bisa menjadi lebih mudah. Dan ketiga adalah jujur. Jadi belajar, disiplin, dan jujur. Dan yang paling penting, cuan bos!